Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitri Muin dari kelas 30A akan memaparkan materi mengenai kalimat efektif. Kalimat efektif ialah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca seperti apa yang ada dalam pikiran pembicara atau penulis. Jenis kalimat efektif. Yang pertama, kesepadanan. Kesepadanan ialah keseimbangan antara pikiran atau gagasan dan struktur bahasa yang dipakai. Ciri-ciri kesepadanan suatu kalimat adalah: 1. Kalimat itu mempunyai subjek dan predikat dengan jelas. 2. Tidak terdapat subjek ganda. 3. Kata penghubung intrakalimat tidak dipakai pada kalimat tunggal. 4. Predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Kepararelan. Kesamaan bentuk kata atau imbuhan yang digunakan dalam kalimat itu. Jika pertama memakai verba, bentuk yang kedua juga memakai verba. Begitupun kalimat yang menggunakan nomina. Selanjutnya, ketegasan. Ketegasan adalah suatu penekanan atau penonjolan terhadap suatu ide pokok dari suatu kalimat. Untuk membentuk penekanan dalam suatu kalimat ada beberapa cara, yaitu: 1. Meletakkan kata yang ditonjolkan itu di depan kalimat. 2. Melakukan pengulangan kata atau repetisi. 3. Urutan kata yang bertahap. 4. Melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. 5. Mempergunakan partikel penekanan atau penegasan. Selanjutnya, kelogisan. Kelogisan adalah masuk akal, artinya bahwa ide kalimat itu dapat diterima oleh akal dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Selanjutnya, kehematan. Kehematan adalah hemat mempergunakan kata, frasa atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Beberapa kriteria yang harus diperhatikan yaitu: 1. Menghilangkan pengulangan subjek. 2. Menghindari penggunaan superordinat pada hiponimi kata. 3. Menghindari sinonim dalam satu kalimat. 4. Tidak menjamakkan kata-kata yang berbentuk jamak. Selanjutnya, kecermatan. Kecermatan adalah tidak menimbulkan tafsiran ganda dan tepat dalam pilihan kata. Yang terakhir, kepaduan. Kepaduan adalah menggunakan paduan kata supaya informasi yang disampaikannya tidak terpecah-pecah. Selanjutnya, struktur kalimat efektif. Struktur yang pertama yaitu kalimat umum. Unsur sebuah kalimat dibedakan menjadi dua, yaitu unsur wajib adalah unsur yang harus ada dalam sebuah kalimat, yaitu subjek dan predikat. Yang kedua, unsur tak wajib atau manasuka adalah unsur yang boleh ada dan boleh tidak ada, yaitu kata kerja bantu, harus, boleh, keterangan aspek, sudah, akan, keterangan tempat, waktu, cara, dan sebagainya. 2. Struktur kalimat paralel. Kalimat paralel adalah penggunaan bentuk-bentuk bahasa yang sama. Jika sebuah ide dalam kalimat dinyatakan dengan frase atau kelompok kata, maka ide-ide yang sederajat harus dinyatakan dengan frase yang terbagi atas kesejajaran bentuk, kesejajaran makna, dan kesejajaran dalam perincian pilihan. 3. Struktur kalimat periodik. Kalimat periodik yaitu unsur-unsur tambahan yang terlebih dahulu dikemukakan, kemudian muncul bagian intinya. Selanjutnya, ciri-ciri kalimat efektif. 1. Kesatuan. Kesatuan kalimat bisa dibentuk jika ada keselarasan antara subjek, predikat, predikat objek, dan predikat keterangan. 2. Kehematan. Kehematan adalah adanya hubungan jumlah kata yang digunakan dengan luasnya jangkauan makna yang diacu. 3. Penekanan. Penekanan atau penegasan dapat dilakukan dengan pemindahan letak frase dan mengulangi kata-kata yang sama, atau dengan cara penegasan dengan intonasi, penegasan dengan partikel, penegasan dengan kata keterangan, penegasan dengan kontras makna, penegasan dengan pemindahan unsur, dan penegasan dalam bentuk pasif. Selanjutnya, kevariasian. Variasi dalam pembukaan kalimat yaitu frase keterangan, waktu, tempat, cara, frase benda, frase kerja, dan partikel penghubung. Variasi dalam pola kalimat.
pola kalimat subjek, predikat, objek dapat diubah menjadi predikat, objek, subjek, atau yang lainnya. Variasi dalam jenis kalimat untuk mencapai efektivitas sebuah kalimat dapat dikatakan dalam kalimat tanya atau kalimat perintah. Variasi bentuk aktif, pasif. Selanjutnya, syarat-syarat kalimat efektif. Kecermatan penalaran. Kecermatan adalah suatu kalimat yang tidak menimbulkan tafsiran ganda dan tepat dalam pilihan kata. Kegramatikalan. Kalimat dikatakan gramatikal dari segi sintaksis apabila urutan kata-kata yang membentuk kalimat itu tepat dan lazim digunakan oleh masyarakat penuturnya. Fungsi gramatikal atau unsur struktur dalam kalimat dikenal dengan istilah subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Ciri-ciri gramatikal dibagi menjadi dua, yaitu ciri gramatikal morfologi adalah ciri yang berkaitan dengan bentuk kata. Kedua, ciri gramatikal sintaksis adalah kaidah sintaksis berkaitan dengan struktur kata dalam kalimat, tanda baca, dan ejaan. Dalam pemilihan kata, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain pemakaian kata tutur hanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Pemakaian kata bersinonim dibatasi oleh persandingan yang dilazimkan. 3. Kata yang bernilai rasa dipilih secara cermat agar kalimat tersebut efektif. 4. Kata konkret dan abstrak. Kata konkret ialah kata yang dapat dilihat dan diraba, sedangkan kata abstrak ialah kata yang menunjukkan konsep atau gagasan. 5. Kata istilah asing hendaknya dipakai padanannya, bukan asingnya. 6. Pemakaian idiom. 7. Pemakaian kata umum dan khusus. Kata umum ialah kata yang ruang lingkupnya luas, misalnya membawa. Kata khusus ialah kata yang ruang lingkupnya sempit, misalnya kain batik. Itulah tadi materi mengenai kalimat efektif. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.